Saudara Komisi 3 DPR RI menyatakan KUHP dan KUHAP yang baru memastikan pengkritik pemerintah seperti komika Panji Pragiwaksono tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru justru akan melindungi para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono dari upaya kriminalisasi yang sewenang-wenang. Politisi Partai Gerindra ini menekankan KUHP dan KUHAP baru berbeda dengan KUHP dan KUHAP yang sebelumnya. Dua ketentuan baru ini bukan lagi bagian dari aparatus represif, namun justru akan menjadi alat bagi warga negara untuk mencari keadilan. Dengan KUHP dan KUHAP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Sebelumnya, polisi akan memanggil pelapor hingga komika Panji Pragiwaksono usai laporan dari Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal dugaan kasus penghasutan dalam materi stand up Mens Rea. Setelah menerima laporan polisi kini tengah merencanakan jadwal penyelidikan, diantaranya memanggil para pihak untuk dimintai klarifikasi. Polisi juga akan memeriksa bukti-bukti yang diserahkan pelapor saat membuat laporan. Kalau ada laporan polisi, selanjutnya kawan-kawan penyelidik itu membuat rencana penyelidikan dengan setelah itu melayangkan surat undangan klarifikasi kepada masing-masing yang nama yang sudah diberikan, baik pelapor, saksi maupun nanti pasti akan melakukan klarifikasi juga kepada saudara yang PP yang sebagai terlapor. Dan kita bahas terkait pertunjukan komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea yang berujung pelaporan kepada polisi bersama Kepala Barreskrim periode 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan dosen hukum tata negara dan pengajar hak asasi manusia Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat malam Pak Ito, Bung Ferry. Selamat malam. Malam, Baik. Radi. Saya ke Pak Ito dulu. Ya, Pak Ito, DPR kan sudah bilang nih tadi ya, sudah diputarkan juga tadi pernyataannya bahwa komika Panji Pragiwaksono ini tidak akan dipidana. Lalu menurut Anda seberapa perlu polisi tetap memanggil pelapor untuk klarifikasi? Karena agendanya sepertinya sudah dijadwalkan juga akan memanggil pihak-pihak yang terkait begitu Pak Ito. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan juga teman-teman Polda Metro ya. Sejak laporan diterima tanggal 7, tentunya yang dilakukan saat ini polisi pun harus berhati-hati ya dengan pemberlakuan KUHP baru. Yang dilakukan adalah penyelidikan dengan memanggil pelapor untuk dimintakan klarifikasi. Kemudian juga menganalisa barang bukti yang disampaikan yaitu konteksnya daripada materi komedi. Nah, proses ini kan menekankan profesionalisme ya tentunya dengan KUHP yang baru untuk menilai unsur pidana secara menyeluruh apakah ada atau tidak dan belum dilakukan pemanggilan tersangka. Di sini tentunya pasal yang akan dikenakan potensinya adalah pasal 300 dan juga pasal 301. Dan ini pun juga harus Mas Radi harus dicari dulu apakah memang ada unsur-unsur pidananya. Misalnya pasal 300 itu perbuatannya ini menyebarkan permusuhan ya terhadap agama atau kepercayaan orang lain, menyatakan kebencian dan permusuhan terhadap agama dan juga menghasut untuk melakukan permusuhan. Pasal 301 juga menghasut seseorang untuk tidak beragama dan tidak berkeyakinan. Nah, ini kan unsur-unsur pidana yang harus didalami melalui proses penyelidikan. Kalau tidak memenuhi unsur itu, ya tentunya tidak bisa dipidana. Jadi bukan berarti setiap perbuatan itu yang dilakukan seseorang tidak bisa dipidana. Ini harus dilakukan penyelidikan yang sifatnya menyeluruh. Kalau sudah ditetapkan tersangka dengan disampaikan SPDP, maka kita tentunya harus bekerja sama dengan penuntut umum. Apakah unsur pidana yang ditemukan dalam penyelidikan itu memenuhi unsur tidak? Menurut penuntut umum. Demikian Mas Radi. Oke, saya kalau gitu ke Bung Ferry dulu. Sebelum nanti juga saya akan tanyakan ke Pak itu soal
Perlu tidaknya sebenarnya klarifikasi itu tetap dilakukan secara prosedural oleh polisi. Tapi saya ke Bung Ferry dulu. Secara konstitusional, Bung Ferry, di mana sebenarnya posisi pertunjukan komedi atau satir politik dalam jaminan kebebasan berekspresi? Ya, pertama tentu saja prinsip-prinsip kemerdekaan menyatakan pendapat, baik pikiran maupun tulisan, itu dijamin dilindungi Undang-Undang Dasar. Oke. Pasal 28 misalnya ya. Bahkan lebih eksplisit di dalam ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar ya. Setiap orang yang memiliki informasi, menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka miliki, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, dalam konteks kasus Panji ya, bagi saya sebenarnya ini tidak boleh dan tidak seharusnya dilanjutkan ya. Oke. Pertama, misalnya kita ketahui bersama pelapor mengatakan adalah bagian dari dua institusi lembaga dakwah Islamiyah terbesar di Indonesia. Kedua-dua lembaganya menyatakan mereka bukan bagian dari kami. Ya. Artinya subjek pelapor saja sudah bermasalah. Jadi sebelum masuk ke substansi yang bisa dipastikan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, pelapor pun punya cacat luar biasa yang semestinya pihak kepolisian tidak menindaklanjuti lagi, begitu ya, agar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, perlindungan orang menyampaikan pendapat itu bisa terus berlangsung. Dan apalagi kalau kita ketahui bahwa Panji kan sudah menggarisbawahi bahwa tidak ada niat jahatnya di dalam proses melakukan stand up komedian. Kan ini namanya juga bercanda ya. Perlu kebesaran jiwa untuk itu, dan bagi saya tidak ada satu orang pun yang kemudian boleh menganggap ini sebuah tindak pidana. Ya, satir politik semacam ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi ya, sudah sering terjadi, bahkan kalau ini di platform berbayar sebelumnya, bahkan di televisi yang disiarkan secara langsung, satir-satir politik ini sudah biasa terjadi. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Bung Ferry soal subjek pelapor saja sudah bermasalah. Ini saya akan tanyakan ke Pak Ito. Terkait hal ini, subjek pelapor yang bermasalah, apa yang perlu ditelusuri dalam klarifikasi kepada pelapor itu? Mengingat pihak NU dan Muhammadiyah menyebut tidak ada afiliasi dengan pelapor, Pak Ito. Ya ini kan kita semua, karena kita dalam proses penerimaan satu pelaporan ini kan polisi wajib menerima. Itu wajib ya, diatur dalam undang-undang. Kemudian juga yang kedua, setelah menerima berarti polisi juga harus berusaha melakukan proses penyelidikan kecuali kasus tertangkap tangan ya. Itu juga diatur dalam undang-undang. Nah, sehingga kalau di sini kita tidak melihat apakah seseorang ini bersalah atau tidak, tapi tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ansari ya, Mas Ferry, bahwa kita ya kepolisian juga tidak begitu saja bisa mengatakan bahwa kasus ini dihentikan ya sebelum kita melakukan penyelidikan yang secara komprehensif, karena kan kepolisian bukan lembaga pengadilan ya, sehingga apapun juga yang dikatakan mens rea atau niat jahat ini kan juga harus bisa didukung dengan unsur-unsur pidana dari hasil pendalaman, yaitu pemerintahan klarifikasi kepada pelapor ya. Nah, makanya di sini kan dari pihak Polda Metro Jaya belum memanggil saudara Panji ya, dan belum menetapkan sebagai tersangka. Nanti daripada hasil penyelidikan dikaitkan dengan tadi, apakah memang mens rea-nya atau niat jahatnya bisa didukung dengan unsur-unsur yang bisa dikaitkan, maka baru kita bisa melanjutkan kasus itu. Kalau tidak, tentunya kita akan menghentikan. Dan ini pun punya hak juga dari pihak pelapor untuk bisa mengajukan misalnya keberatan ya, dengan mekanisme hukum yang ada. Jadi saya kira mungkin betul yang dikatakan Pak Ferry Ansari. Kadang-kadang sekarang kan kita terlalu sensitif ya. Tetapi bagaimanapun juga kita juga harus menghormati hak seseorang. Apabila ini menyangkut ataupun kehormatan ataupun pribadi seseorang, tentunya juga kita juga harus melindungi juga hak asasi manusia ini. Tapi kan kita lihat dari segi kelembagaan ya. Saya kira kita menunggu saja hasil penyelidikan ya Mas Radi ya. Tapi saya akan lanjutkan lagi soal mens rea ini ke Pak Ito dulu. Dalam hukum pidana mens rea itu kan soal niat jahat seperti yang dijelaskan Anda tadi Pak Ito. Bagaimana mungkin niat jahat itu dibuktikan dalam konteks komedi atau satir begitu ya. Nah, apakah rasa tersinggung publik itu cukup untuk menggantikan pembuktian niat jahat itu tadi? Saya ingin perdalam sedikit soal ini. Ya.
seseorang melaporkan itu boleh-boleh saja. Oke. Tetapi kan polisi juga harus lihat apakah laporan itu didukung dengan alat-alat bukti ataupun menurut penelitian penyelidikan daripada penyelidik itu polisi ini menganggap bahwa apa yang disampaikan itu memang bisa memenuhi unsur niat jahat. Kalau tidak ya tentunya itu bisa kita abaikan dan tentunya harus kita keluarkan sebagai surat pemberitahuan penghentian penyidikan ya. Tetapi kasus ini masih berjalan, Mas, karena bagaimanapun juga kita harus menghormati juga dari pihak pelapor dan nanti yang dikatakan dari lembaga-lembaga yang memang terkait itu menyatakan bahwa pelapor ini tidak ada kaitan, itu juga menjadi satu bahan bagi pihak kepolisian. Apakah ini pelaporan menamakan bahwa ini sebagai atas kelembaga atau atas perorangan, dan kalau tersinggungnya di mana gitu ya, kata-kata mana, dan itu juga tentunya harus menjadi satu bahan apakah ini masuk dalam unsur pidana atau bukan unsur pidana. Oke. Demikian, Mas. Baik, yang saya dengar juga Bung Ferry bahwa saat ini MK kebanjiran pengajuan uji materi ya dengan adanya KUHP dan KUHAP baru ini. Nah, dengan adanya kasus Panji ini, menurut Anda ini bisa menguji penerapan KUHP baru terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi dan kaitannya dengan banyaknya permintaan atau permohonan untuk uji materi di MK ini dengan KUHAP dan KUHP baru ini, Bung Ferry? Ya, sebenarnya dari dulu sudah dijelaskan kepada pembentuk undang-undang oleh publik ya, baik di DPR maupun pemerintah, konsekuensi dari undang-undang yang minim partisipasi bermakna oleh publik ya adalah pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Solusinya bukan malah membubarkan Mahkamah Konstitusi, tapi memastikan proses pembentukan undang-undang jauh lebih besar menampung harapan dan kepentingan publik. Nah, kasus Panji ini bisa menjadi peristiwa konkret ya, bahwa pasal-pasal karet itu berpotensi sekali mempidana banyak orang, bahkan hal-hal yang semestinya jauh dari aspek pidana. Kan agak lucu ya, ada di sebuah negara yang mengaku demokrasi, orang dipidana karena menjadi pelawak gitu ya. Karena harusnya ujungnya adalah kelucuan bersama, dan tidak boleh ada yang tersinggung, namanya saja melucu begitu. Tapi kemudian hal yang lucu itu malah menjadi alat kriminalisasi. Kalau kita bicara sejarah bernegara ya, pelawak-pelawak yang kemudian mengkritik negara atau penguasa negara itu hanya bisa terjadi dilakukan di kekuasaan yang otoriter atau negara-negara kerajaan yang ada prinsip laissez-faire ya, di mana memuliakan para raja. Nah, kita ini sistemnya presidensial, kita lebih terbuka agar rakyat yang punya kuasa bisa mengkritik bukan melalui kewenangan atau kekuasaan, tetapi melalui daulatnya untuk menyampaikan segala kehendaknya agar pemilik kekuasaan bisa kemudian mengubah diri. Nah, saya paham juga apa yang disampaikan oleh Jenderal Ito ya, bahwa polisi dalam kurun waktu tertentu tentu tidak dalam waktu yang sangat cepat menolaknya, karena memang tidak ada azas menolak perkara itu dimanapun laporan harus hukum yang ada. Ya. Tetapi kalau ini kan sudah jelas nih, ada orang ngaku dari Muhammadiyah, dari NU lembaga besarnya saja tidak mengakui. Sebaiknya memang kepolisian tidak membuang waktu dengan itu. Tetapi saya bisa pahami kalau polisi malah kemudian meng-cross check apakah ada orang yang mengakui bahwa dirinya bukan Muhammadiyah, bukan NU, tetapi melaporkan dirinya sebagai bagian dari itu. Mungkin konteksnya bisa berbalik ya. Orang yang kemudian dilaporkan, yang ngaku-ngaku Muhammadiyah dan NU itu malah kemudian akan dipertanyakan apa motifnya, apakah kemudian pengakuan semacam itu malah berujung kepada pemidanaan. Saya sendiri berharap kedua-duanya tidak dipidana karena ini negara bebas, tinggal dikoreksi saja dan kita tidak berputar-putar di isu ini. Karena saya yakin isu ini adalah isu yang ditumpangi ya untuk keributannya arahnya berbeda dibandingkan isu soal penanggulangan bencana ya. Nah, ini menarik juga kalau begitu soal peran polisi di negara demokrasi seperti di Indonesia. Seperti kita ketahui, Polri ini kan tonggak terdepan ya, pelaksana kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kalau dalam negara demokratis, haruskah polisi menjadi penjaga moral dalam tanda kutip, atau cukup sebagai penegak hukum berbasis unsur pidana yang ketat? Saya akan tanyakan hal itu nanti kepada Bung Ferry Amsari setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.
Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Sofra Citrus baru. Ger, aromanya bikin badan segar anti-enak. Sofra Citrus dari lemon oil, ada hot lock system. Sofra Citrus anti-enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Back to reality. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Jeruk sama kelapa enak nih. Dua-duanya ada. Floridina Coco. Enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco. Kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Masih membahas pelaporan terhadap apa yang ada dalam show stand up comedy Menstrea milik Panji Pragiwaksono ke polisi. Tadi saya ke Bung Ferry bertanya dalam konteks peran polisi di negara demokrasi seperti di Indonesia. Dalam negara demokratis, haruskah polisi menjadi penjaga moral atau cukup sebagai penegak hukum berbasis unsur pidana yang ketat? Karena di titik mana juga polisi bisa mengatakan, seharusnya berani mengatakan, ini bukan perkara pidana. Bagaimana, Bung Ferry? Ya, sederhananya kan sebenarnya proses pemidanaan itu karena berkaitan dengan hak asasi manusia ya, mau dibatasi tidak dibatasi, maka prosesnya sedapat mungkin betul-betul cepat, jadi tidak merugikan banyak pihak. Nah, di titik tertentu sesuai dengan amanah konstitusi kan tugas kepolisian adalah unsur dalam melindungi soal keamanan ya. Maka tentu saja keamanan itu artinya sangat luas ya, tidak berkaitan dengan perkara soal etika baik atau buruk, salah atau benar dalam perspektif sosial masyarakat. Itu sudah ada tugasnya di titik yang lain ya, Pamong Praja misalnya ya, polisi Pamong Praja atau Satpol PP itu. Nah, polisi betul-betul karena tugasnya jauh lebih berat, lebih besar, lebih melelahkan, dia tidak disibukkan oleh urusan gampangan atau sederhana seperti ini, agar kemudian polisi akan fokus ke penanganan kasus yang lebih besar.
Dan saya memang melihat seringkali kita itu direpotkan atau merepotkan teman-teman kepolisian ke arah-arah yang sebenarnya menurut saya jauh dari unsur profesionalitas kepolisian ya. Bahkan perkara kawin cerai, keributan artis itu sebenarnya melelahkan bagi membangun polisi yang profesional. Dan di titik ini kalau mau kita lihat ya, kalau dilihat niat jahatnya, kita kan sudah jelas bahwa acara ini diperuntukkan orang yang penuh kesadaran bahwa ini akan ada bercandaan. Hiburan Bercandanya gitu bisa sangat ekstrim gitu ya. ya. Dari awal saja niatnya sudah tidak ada niat jahat. Jadi yang mau ikut bercandaan ini silahkan nonton. Yang tidak siap dengan bercandaan semacam ini ya jangan tonton. Nah, ini bagi saya penting pula disadari kita bersama, karena tugas institusi kepolisian itu sudah sangat besar. Jangan pula semua hal dimasukkan ke kepolisian gitu ya. Ya. Nanti kalau soal ribut-ribut kakak adik juga masuk kan, jadi akhirnya sangat melelahkan dan seluruh urusan menjadi urusan kepolisian itu tidak elok juga. Oke, pertanyaan yang sama kalau begitu untuk Pak Ito. Di mana Pak Ito, titik mana polisi seharusnya berani mengatakan ini bukan perkara pidana, jadi jangan sampai juga dilelahkan seperti yang Bung Ferry bilang, dilelahkan oleh perkara-perkara yang sebenarnya ini ada perkara yang jauh lebih besar untuk diselesaikan Polri, Pak Ito. Iya, kan polisi ini adalah bagian daripada sistem peradilan pidana, criminal justice system. Yes. Kita itu hanya mengumpulkan alat bukti kalau memenuhi untuk diajukan ke penuntutan. Kalau tidak, tentunya kita harus menghentikan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita punya proses penyelidikan dan penyidikan. Kecuali kasus-kasus tertangkap tangan, maka itu langsung masuk ke penyidikan. Karena kan kalau kita melihat segitiga pembuktian, ada saksi, ada tersangka, ada barang bukti. Nah, khusus untuk menyampaikan pendapat ya, katakanlah ini masuk kategori penyampaian pendapat, ini juga memang bukan berarti tidak ada pembatasan sepanjang ya tidak menyangkut hak orang lain ya. Kemudian juga ketertiban umum, tadi disampaikan juga Mas Ferry, keamanan negara maupun kesusilaan, tentunya ini juga harus menjadi satu pertimbangan ya, bahwa apakah ini sudah masuk dalam 4 kategori itu. Kalau tidak, tentunya dengan hasil penyelidikan, polisi akan bisa menyimpulkan bahwa ini tidak bisa diajukan ke proses penyidikan, sehingga dihentikan proses penyelidikan. Itu kan kita lihat sekarang yang lagi rame ya, masalah ijazah palsu ya. Memang pendapat masyarakat berbeda-beda ya. Kalau kepolisian dalam penyelidikan menganggap bahwa tidak ada alat bukti ataupun yang bisa dimasukkan sebagai kasus pidana yang untuk diteruskan menjadi penyidikan, tentunya kita harus menghentikan. Saya sepakat dengan Mas Ferry tadi, kan Saudara Panji ini kan berada dalam satu event tertentu ya, tidak disebarkan melalui media. Mungkin kalau media medsos itu menyebarkan kan itu bukan atas permintaan, atas keinginan yang bersangkutan. Itu tentunya nanti akan menjadi satu bahan daripada klarifikasi yang akan dilakukan oleh teman-teman penyelidik di Polda Metro Jaya. Tapi percayalah Mas, inilah memang risiko. Tadi saya disampaikan Mas Ferry sebagai penegak hukum, kan hukum itu mulai dari yang remeh-remeh temeh sampai yang serius ya, yang memang harus ditangani oleh kepolisian. Sehingga di kepolisian juga ada namanya direktorat-direktorat yang dipisah-pisah dari Tipidum, tindak pidana ekonomi khusus ya, tindak pidana tertentu, narkoba, korupsi. Nah itu memang sudah dibagi-bagi ya oleh kepolisian, tentunya secara proporsional. Saya memang berharap apa yang dilakukan ini bisa dilakukan yang sebaik-baiknya, dan jangan lupa bahwa KUHP dan KUHP baru itu mereka mengatur juga restoratif justice. Meskipun itu adalah menyangkut kepada yang tadi dikatakan 4 hal, yaitu kepada hak orang lain, ketertiban umum, keamanan negara maupun kesusilaan. Pada hal-hal tertentu itu bisa dilakukan restoratif justice. Ya, ini kenapa juga saya baik. Kenapa saya tanyakan hal ini Pak Ito, supaya Polri atau polisi juga tidak terjebak dengan upaya kriminalisasi. Ini soal pencegahan kriminalisasi. Saya juga akan tanyakan ke Pak Ito, jika semua laporan semacam ini tetap diproses misalnya sampai tahap klarifikasi, apakah ini tidak membuka pintu laporan yang serupa terhadap karya seni yang lain? Misalnya nanti ada juga mirip-mirip seperti Panji begitu ya, dalam konteks seni komedi begitu. Ternyata ini juga ada membuka pintu itu untuk melaporkan kembali. Nah, ini bagaimana Polri agar tidak terjebak dalam upaya kriminalisasi, Pak Ito? Nah, dalam prosesnya kepolisian itu setiap menerima laporan bisa menolak.
Oke. bisa menolak. Oke. Jadi kalau menurut kepolisian ini tidak masuk ya dalam untuk diteruskan dalam proses penyelidikan bisa ditolak ya. Dan apabila dari pihak yang ditolak ini mengajukan juga mungkin keberatan melalui saluran hukum, itu silakan saja. Tapi bagi kepolisian tentunya pertimbangan ini bukan semua laporan bisa diterima, Mas ya. Kalau ada hal-hal yang menurut pihak kepolisian mens rea-nya mungkin tidak bisa masuk ya, alat buktinya juga mungkin lemah, ya saya kira itu harus ditolak. Kan sudah banyak kejadian ya, banyak kejadian yang ditolak oleh kepolisian. Jadi tidak berarti semua laporan itu harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu di dalam SPKT, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, di sana ada fungsi-fungsi yang menganalisa apakah laporan itu perlu ditindaklanjuti atau tidak. Jadi saya kira perlu kita luruskan di sini bahwa tugas kepolisian di sini adalah bagian daripada criminal justice system. Jadi kita bukan lembaga peradilan, bukan lembaga penuntutan, tapi kita punya hak untuk menolak setiap laporan yang dianggap di alat kepolisian tidak bisa diteruskan dengan penyelidikan karena alat buktinya lemah. Demikian, Mas. Baik, Bung Ferry, ini kan kanal-kanal menyampaikan kritik begitu ya dari komedi ini sebenarnya sudah cukup banyak, dan sebelumnya sering juga komedi-komedi satir ini menyindir iklim politik di Indonesia, iklim pemerintahan Indonesia. Tapi memang belum banyak juga yang berujung pada pemidanaan. Tapi kalau penyampaiannya secara serius begitu ya, kritik tajam, protes keras, ini banyak yang berujung pada pidana. Tapi yang ini saya tanyakan begini, apakah misalnya pelaporan-pelaporan seperti yang dilakukan terhadap Pandji Pragiwaksono ini bisa menciptakan efek takut ke depannya, misalnya untuk self censorship gitu ya, bagi komedian, seniman ataupun komedian, seniman dan artis misalnya untuk menyampaikan pendapat, Bung Ferry? Ya tentu akan ada rasa khawatir ya, apakah kemudian dalam berinteraksi berkesenian ada unsur-unsur yang menghilangkan kebebasan mereka berkesenian itu. Mau tidak mau itu akan muncul ya. Dan kita bisa lihat bahwa ini kan jadi perbincangan juga bagi stand up komedian yang lain ya, apakah mereka perlu berhati-hati di kemudian hari. Tapi yang namanya seni dan demokrasi itu saling terhubung, Mas Radi. Jadi suatu waktu kalau kemudian kekuasaan itu sudah keterlaluan, bagaimanapun mereka akan terus berkesenian, menjalankan kepentingan dan tugas berkesenian mereka, yaitu mendidik masyarakat juga. Dan perlu kita ketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Jenderal Ito tadi, unsur-unsur yang mengarahkan bahwa kasus ini ditolak sudah cukup besar, tinggal eksekusinya saja dari teman-teman kepolisian ya. Misalnya dengan subjek yang salah itu, ini sudah nggak usah dilanjutkan lagi karena sistem integrated criminal justice sistem kita itu kan berjenjang ya. Kan kalau polisi juga asal-asalan juga akan dipertanyakan oleh struktur yang lain, bahkan sampai di pengadilan. Dan di pengadilan juga akan ditanya, ini Anda akan melindungi hak orang untuk berkomedi atau tidak? Apalagi ada unsur yang sangat penting di dalam konsep perlindungan hak asasi manusia ya. Ini kan forum internum ya, ada yang eksternum ya. Nah ini internumnya begini, karena orang yang mau masuk ke dalam untuk ikut terlibat dengan bercandaan ini dengan secara sadar tahu bahwa forum ini adalah untuk bercanda. Kalau sedari awal dia sudah tahu bercanda, ngapain dia pidanakan kan gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman kepolisian juga ditantang untuk itu, untuk memastikan bahwa perlindungannya akan muncul. Tapi di sisi yang lain memang tidak bisa serta-merta. Tentu orang melapor diolah dulu, terutama juga diketahui kalau ternyata yang melaporkan salah, bukan orang yang sebenarnya harus melaporkan, ngaku-ngaku. Ini ada konteks hukum yang lain yang perlu dipertimbangkan oleh unsur kepolisian yang mungkin bisa berdampak kepada pelapor. Tujuannya agar tidak semua orang nanti ke depannya suka-suka orang dilaporkan gitu ya. Dia berkegiatan dilaporkan. Jadi pelapornya pun juga harus diberikan pembelajaran hukum agar dia juga tidak serampangan melakukan tindakan hukum. Ya, kita ketahui kanal komedi ini selalu menjadi kanal yang paling ringan begitu ya untuk menyampaikan kritik, kanal yang paling bisa diterima oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik, bahkan pejabat negara juga mostly
menerima dengan kritik melalui kanal komedi, sehingga jangan sampai kanal komedi ini yang menjadi kanal kritik terakhir yang disampaikan ringan dan fun begitu ya, akhirnya tertutup begitu saja, sehingga kanal-kanal kritik yang lain juga tidak bisa dibuka untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, terutama kebijakannya. Terima kasih Bung Ferry Amsari dan juga Pak Ito Sumardi telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih.